Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yunda Stephanie Karidian dengan NIM 114200052 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 asal Medan Sumatera Utara. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara 5 praktik khusus informasi lingkungan mengenai layout ArcGIS. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengatur koordinat pada layers, di mana kita klik kanan pada layers, kita klik koordinat sistem dan kita klik sesuai dengan koordinat daerah kita, baru klik apply, baru klik OK. Selanjutnya kita bakal mengubah nama layersnya menjadi penggunaan lahan. Nama layersnya menjadi penggunaan lahan. Selanjutnya kita klik kanan pada penggunaan lahan. Baru kita add data, kita masukkan data batas administrasi. Selanjutnya kita masukkan data agri kebun, baru agri ladang, agri sawah. Selanjutnya kita masukkan jalan yang LN ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan lagi yang bagian kontur. Selanjutnya kita masukkan yang bagian agri alang. Kita masukkan pemukiman. Dan yang terakhir kita masukin yang bagian sungai. Jadi untuk sungai, kontur, dan jalannya kita pilih yang bagian N, yang LN. Terus kita klik OK. Terus kita klik Add. Nah, ini semua udah terplot ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan melakukan tabling, labeling, dan simbologi, di mana terlebih dahulu yang bagian line. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari bagian kontur dulu. Jadi ini kita uncheck. Jadi kita klik masuk administrasinya dulu. Kita klik kanan pada kontur. Selanjutnya kita klik bagian apply attribute. Lalu yang ika di sini itu kita hapus aja. Select field, baru yes. Nah, kita tambahkan tabelnya. Terus kita tulis namanya ika. Baru kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi pada bagian ikanya. Baru kita klik kanan, kita pilih field calculator. Selanjutnya yang bagian field calculator itu kita pilih masukkan yang ini file KNT. Habis itu kita tambahkan MOD di bagian depannya. MOD, terus nilainya itu 25 karena kita pakai interval yang 6, nah begitu nanti kita kalikan sama 4. Habis itu kita sama dengan kan? Sama dengan. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, jadi ini udah ada muncul minus 1 sama 0, minus 1 yang menunjukkan nanti yang kontur yang tebal. Nah, habis itu kita close aja. Nah, setelah itu langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan simbologi, di mana kita klik kanan pada kontur, terus kita pilih properties. Selanjutnya kita pilih yang bagian simbologi, pilih yang kategoris, baru ini kita pilih yang bagian IK, baru kita pilih add values, terus kita atur simbologinya, di mana warnanya kita bikin yang bagian electron gold, habis itu kita edit simbol, kita bikin ketebalannya 2, baru kita klik OK. Selanjutnya ini kita klik OK juga, yang ini kita juga ganti warnanya menjadi electron gold, habis itu kita klik OK. Nah, habis itu kita klik apply, baru kita klik OK. Nah, jadi ini warna konturnya itu udah keganti, habis itu klik kanan lagi pada kontur, baru kita klik properties, selanjutnya kita masuk ke bagian label. Kita klik label feature, baru ini kita pilih bagian define class, habis itu bagian square-nya kita buat pilih yang bagian IK sama dengan kita pilih yang get ini value, kita klik yang bagian minus 1, habis itu kita klik OK. Habis itu kita ke bagian label field, itu kita pilih yang bagian VKNT, habis itu expressionnya juga bakal kita buat, jadi ini kita tambahkan, terus kita kasih petik 2, baru ada meter, ini kita buat aja. Setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita klik bagian simbologi, setelah itu kita edit simbol, baru kita atur namanya, kita sesuaikan fontnya, Times New Roman, size-nya 8, selanjutnya kita klik next, baru kita pilih yang bagian halo, selanjutnya kita klik OK, baru kita klik OK lagi, setelah itu kita ke placement properties, selanjutnya kita pilih yang bagian ini curved, yang ini kita uncheck, kita pilih yang underline, baru duplicate labelsnya pastikan ya duplicate labels, baru kita klik OK, setelah itu kita klik apply, baru kita klik OK. Nah, ini udah keluar ya teman-teman, berapa nilai kita ingin dari konturnya. Nah, langkah berikutnya kita uncheck yang bagian kontur, terus kita checklist yang bagian jalan. Nah, oke. Jalan ini muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita klik kanan, baru kita klik kanan pada jalan, kita klik open attributable. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian remarks, itu udah menunjukkan ada jalan lokal, jalan arteri, jalan lain dan segala macam yang ada di peta kita. Jadi kita close aja, baru kita bakal lanjut ke simbologi, kita klik kanan, klik properties. Selanjutnya kita pilih yang bagian simbologi, baru kita pilih kategoris, kita pilih yang bagian remark, baru kita klik add value. Ini bakal kita sesuaikan sesuai dengan SNI ya teman-teman. Nah, jadi ini kita udah sesuaikan dengan SID. Selanjutnya kita klik aja apply, baru kita klik OK. Nah, udah muncul ya simbol dari jalannya. Terus kita uncheck bagian jalan, kita pilih yang bagian sungai. Nah, ini sungainya udah muncul. Terus kita bakal atur warnanya. Ini kita pilih bagian simbol, kita pilih sungai. Habis itu kita atur warnanya yang lebih tua. Kita pilih yang bagian lapis hijau juga, kita klik OK. Nah, semuanya udah, habis itu mengatur batas administrasi desanya, di mana kita klik kanan, baru kita open attribute table. Selanjutnya kita pilih daerah yang mau kita lanjutkan. Aku pilih yang daerah pembentukan, jadi ini kita catat saja. Habis itu kita close. Nah, terus jadi di daerah administrasinya itu, desa kita itu terletak di sini. Selanjutnya kami kita klik kanan, baru kita pilih bagian data, baru kita klik export data. Selanjutnya ini kita pilih di mana kita mau menyimpan datanya. Habis itu aku mau ganti nama filenya menjadi nama desa kita. Ini nama desanya Desa Kubukan. Habis itu kita klik save aja, baru kita klik OK. Nah, jadi udah ini udah membentuk desa kita. Langkah berikutnya, kita klik ini. Oke, jadi udah kelihatan ya teman-teman desa kita. Jadi langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita bakal melakukan overlay. Jadi kita pilih geoprocessing, kita pilih clip. Selanjutnya, kita pilih daerah yang bagian, misalkan kita mau membuat agri kebun terlebih dahulu, kita klik agri kebun. Nah, kita bakal overlay terhadap desa kita. Habis itu kita pilih di bagian mana kita mau menyimpan file kita.
Terus kita ganti namanya menjadi Agri Kebun Clip. Habis itu kita save aja, baru kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini adalah bagian dari kebun. Kita bakal melakukan hal yang sama untuk permukiman, terus ada ladang, terus agri sawah, dan agri ladang. Kita pilih yang bagian permukiman terlebih dahulu. Habis itu kita cari yang bagian permukiman. Kita tulis LT sosial budaya. Nah, ini. Habis itu kita pilih yang bagian outline color-nya itu no color ya, teman-teman. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk non-agri alang, agri sawah, agri ladang, dan agri kebun sesuai dengan simbologinya masing-masing. Dan juga jangan lupa outline color-nya dibuat jadi no color. Ini udah kita sesuaikan simbologinya. Selanjutnya, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita klik bagian sini, baru kita pilih bagian outline. Kita pilih bagian edit simbol. Selanjutnya kita pilih outline, baru kita pilih yang batas kelurahan atau desa, baru kita edit simbol. Kita ubah yang warna kuningnya menjadi warna putih. Selanjutnya kita klik OK aja, baru kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Ini kita pilih yang fill color-nya itu no color ya, teman-teman. Nah, habis itu teman-teman kita klik OK lagi. Habis itu udah, habis itu kita ke administrasi desa. Terus kita ke edit simbol, baru kita pilih bagian outline, kita pilih yang batas kelurahan. Terus kita atur warnanya lagi jadi putih ya, teman-teman. Kita buat warna putih, terus kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Dan ini yang bagian fill color-nya kita pilih yang no color, habis itu kita klik OK. Nah, ini udah menunjukkan batas-batas dari desanya. Nah, selanjutnya kita bakal ke administrasi desa, kita klik kanan, baru kita klik properties, selanjutnya kita pilih bagian labels, baru kita klik cek yang bagian label feature in this layer, baru kita ke bagian label field, itu kita pilih yang bagian nama BJ karena tadi itu letak nama-nama desanya. Habis itu kita pilih ke bagian simbol, baru kita edit simbol, kita buat tulisannya itu fontnya Times New Roman dengan ukuran 10 sama 10. Habis itu kita ke match, baru kita pilih halo, baru kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi, baru yang bagian placement properties itu tuh kita buat yang remove duplicate labels. Habis itu teman-teman bisa klik OK, baru kita klik apply, baru kita klik OK. Nah, jadi nama-nama desanya itu udah kelihatan ya, teman-teman. Nah, dengan nama desa yang udah kelihatan, kita bakal memunculkan checklist pada kontur, pada sungai, dan juga pada jalan. Nah, ini yang batas desa, yang bagian desa sama administrasi kita geser ke atas supaya kelihatan. Nah, itu lebih kelihatan ya, teman-teman. Jadi kita mau naikin nah itu udah jadi kelihatan. Terus sama bagian kontur kita naikin. Oke. Nah, jadi ini adalah daerah yang udah kita atur sesuai simbologinya dan labeling udah kita lakukan. Langkah berikutnya kita akan membuat insert. Jadi di mana teman-teman bisa klik bagian insert, baru pilih data frame. Nah, langkah berikutnya kita ganti namanya ini menjadi insert. Ini kita cancel aja. Insert. Habis itu, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita add data. Kita klik kanan, terus kita klik add data. Baru kita pilih lagi ya. Kita klik OK. Kita pilih yang bagian ini Indonesia Provinsi SHP, bagian SHP. Baru kita pilih add. Nah, jadi ini adalah daerah kita. Langkah berikutnya, kita klik kanan pada bagian desa. Selanjutnya kita copy. Baru bagian insert, kita klik, baru kita klik kanan, baru kita klik paste layers. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita zoom ya, biar kita ngelihat di mana daerah kita berada. Nah, ini. Terus kita kasih warna pada desanya. Kasih warna di bagian desanya. Nah, kita bakal buat warnanya itu, buat desanya kita kasih warna kuning, baru kita klik OK. Nah, buat Indonesianya aku mau ganti warnanya menjadi warna hijau. Oke, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini udah kita ubah warnanya. Terus langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita klik kanan pada Indonesia. Terus kita klik ke properties, baru kita pilih bagian labels, kita klik yang bagian label feature in this slide. Habis itu kita ke bagian simbol. Habis itu kita bakal edit simbol atau font sesuai yang kita mau. Kita mau buat Times New Roman aja dengan ukuran 12. Baru kita ke max, baru kita pilih halo, baru kita klik OK. Kita klik OK lagi. Selanjutnya kita pergi ke bagian flexible properties. Baru kita pilih pastikan duplicate labelsnya remove duplicate labels. Habis itu teman-teman kita bakal klik OK. Baru kita klik play. Baru kita klik OK. Nah, jadi nanti itu bakal udah menulis daerah-daerah dari masing-masing provinsinya ya. Berarti tempat kita itu terletak di bagian Jawa Tengah. Nah, ini dulu ya, teman-teman. Nanti kita bakal lanjut ke bagian layoutnya. Nah, kalau gitu teman-teman kita bisa klik kanan pada putih, baru pilih data frame properties. Selanjutnya teman-teman bisa pilih yang bagian frame, baru kita pilih bagian background, kita pilih warna biru. Bisa kita atur warna sesuai kita mau. Habis itu kita klik play, baru kita klik OK. Nah, jadi nanti ininya udah jadi warna biru, teman-teman. Nah, langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah teman-teman bisa klik yang bagian layout view bagian bawah, terus nanti tampilannya bakal seperti ini, terus teman-teman bisa atur pada teman-teman, di mana petanya ini saya mau atur sekali itu 1:17.000, terus teman-teman kita bisa melakukan layouting, di mana teman-teman pertama kali kita bagian kiri kita bikin 3 SFD, habis itu bagian atas kita buat 1 batasnya, bagian bawah juga kita buat 1 batasnya, terus bagian kanan juga kita bikin 1 batasnya, habis itu kita bakal atur, di mana teman-teman bisa pilih buat garis bantu lagi, untuk membantu teman-teman supaya nanti hasilnya lebih bagus. Jadi kita bakal atur garis bantunya, jadi kita buat di sini, garis bantunya. Nih. Nah, ini kita buat lagi di sini buat garis bantu. Oke. Jadi teman-teman kita bakal sesuaikan ini dengan garis bantu kita. Nah, setelah kita buat layoutingnya garis bantu, terus teman-teman bisa membuat
kita melakukan klik kanan pada cara membuat orientasinya. Terlebih dahulu teman-teman bisa klik kanan pada kertas yang putih, baru pilih patch and print setup, baru teman-teman bisa pilih yang bagian landscape, baru yang ini kita ganti yang bagian sentimeter dua-duanya, baru teman-teman bisa klik oke aja. Nah, langkah berikutnya kita bakal klik kanan pada petanya. Setelah itu kita klik petanya, terus kita klik kanan, pilih properties. Setelah itu kita pilih yang bagian grid, kita bakal atur gridnya, baru teman-teman bisa pilih new grid. Selanjutnya kita pilih bagian kedua, habis itu kita next. Baru kita pilih yang tick mark and labels, ini kita atur, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Habis itu kita klik oke, baru kita next lagi. Habis itu kita next lagi. Habis itu kita finish, habis itu kita ke properties. Jadi teman-teman bisa ganti fontnya menjadi TNR. Ukurannya kita buat 9. Habis itu kita bold, habis itu teman-teman bisa pilih editorial properties. Habis itu kita pilih bagian number format, kita ganti ini jadi 0. Habis itu kita klik OK, baru kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK, habis itu kita klik play, baru kita klik OK. Nah, jadi koordinat yang di sini itu udah ada teman-teman koordinatnya. Nanti kita zoom. Oke, koordinatnya udah ada di sini. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah teman-teman bisa klik teks bagian ini, terus kita bakal ubah teksnya. Kita klik ini, kita klik 2 kali, kita bikin namanya itu MT. Itu tuh untuk di sumbu X. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bakal change simbol. Kita bikin tulisannya itu Times New Roman. Terus ukurannya kita sesuaikan sama ukuran itu tadi. Baru kita bold, baru kita klik OK. Terus kita klik play, baru kita klik OK. Nah, jadi ini kita bakal sesuaikan di sini. Teman-teman bisa buat garis bantu yang bisa membantu teman-teman membuat letak garis MT-nya. Nah, itu bakal habis itu kita buat lagi. Jadi ini kita copy aja, baru kita paste. Baru ini kita naikin, terus kita klik 2 kali. Kita ganti yang MT-nya itu menjadi MU. Kita backslash, baru kita klik U. Habis itu teman-teman bisa kita klik play, baru kita klik OK. Nah, yang bagian MU ini kita klik yang bagian rotasi. Habis itu kita bakal merotasi yang U ini, MU itu supaya searah sumbu ini. Oke. Jadi kita klik lagi yang bagian ini, terus kita bakal sesuaiin. Nih, jadi MU sama MT itu bakal kita letakin di semua tempat ya teman-teman, di semua samping angkanya ini. Jadi ini kita udah buat MT dan MU di sebuah dan sembunyinya. Langkah berikutnya kita akan membuat kotakan, di mana teman-teman bisa pilih bagian rectangle. Terus teman-teman bisa sesuaikan dengan garis bantu yang sudah membantu. Nih, habis itu teman-teman bisa klik kanan pada kotakannya, baru pilih properties, baru yang fill-nya kita pilih no color, habis itu ini kita ganti jadi warna hitam. Jadi teman-teman bisa klik play, baru kita klik OK. Nah, jadi kotakan itu udah ada ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita bakal membuat kotakan untuk keterangannya, di mana teman-teman bisa membuat jarak antara kotakan keterangan dengan petanya itu 0,5 cm. Kemudian nanti langkah yang sama, di mana teman-teman bisa klik rectangle, baru kita pilih sama seperti peta yang tadi. Udah membuat kotakan di keterangannya untuk keterangan nanti. Jadi teman-teman bisa klik yang bagian insert. Kita bakal pilih yang pictures. Kita bakal masukin logo UPN. Habis itu kita klik open. Nah, ini logo UPN-nya udah di sini. Teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Jadi ini kita udah sesuaikan ukurannya. Baru langkah berikutnya teman-teman bisa pilih yang bagian teks. Baru kita bakal masukkan identitas nama jurusan. Kita masukkan nama jurusan, fakultas, dan juga universitas. Jadi kita di jurusan teknik lingkungan, fakultas teknologi mineral dan energi, UPN, veteran, Yogyakarta, 2024. Terus teman-teman bisa pilih bagian change symbol, baru kita pilih itunya Times New Roman, baru ukurannya itu 12. Teman-teman baru kita klik bold, terus kita klik OK, kita klik play, baru kita klik OK. Oh, ini jangan lupa teman-teman bisa pilih yang bagian rata tengah, baru kita klik play, baru kita klik OK. Baru teman-teman bisa sesuaikan di tempatnya, di mana teman-teman ukurannya itu teman-teman sesuaikan dengan kotakannya supaya hasilnya itu lebih bagus. Nah, nanti jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman, karena kita atur ukurannya. Nah, berikutnya kita bakal pilih yang di bagian rectangle ini, kita pilih bagian lain, terus kita buat garis batas. Ini teman-teman bisa kita klik 2 kali, kalau udah, habis itu kita sesuaikan monumen. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat penamaan peta, di mana teman-teman bisa klik lagi teks. Habis itu kita klik teks, baru kita buat nama petanya itu peta penggunaan lahan. Caranya sama, teman-teman bisa ketik peta penggunaan lahan. Terus teman-teman bisa buat titik 2. Habis itu kita pilih yang rata tengah, baru kita pilih tulisannya itu Times New Roman, ukurannya itu 14. Habis itu kita pilih OK, baru kita pilih yang rata tengah, habis itu kita play, baru kita klik OK. Oh, ini jangan lupa di bold ya teman-teman. Ini tuh jangan lupa di bold. Nah, setelah itu kita atur di mana kita mau. Nah, setelah itu teman-teman, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita buat klik teks lagi, baru kita tulis nama desanya. Jadi nama desa itu Desa Kubukan, Kecamatan Dewe, Kecamatan Dawe, terus Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Terus teman-teman bisa change, baru ini kita ubah jadi 12, ini Times New Roman. Habis itu kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik peta tengah, baru kita klik play lagi. Kita klik play, baru kita klik OK. Nah, ini kita sesuaikan lagi teman-teman. Nah, udah selesai ini, teman-teman bisa klik yang garis pembatas ini. Kita copy garis pembatasnya ini, kita copy, baru kita paste, baru kita buat di sini. Oke. Langkah berikutnya kita akan membuat mata angin, di mana teman-teman bisa pilih insert, baru kita pilih yang raw, baru pilih asli north, baru kita klik OK. Nah, baru kita sesuaikan ya teman-teman. Kita sesuaikan di mana mau kita buat, terus kita sesuaikan ukurannya. Jadi teman-teman bisa pilih yang bagian teks. Baru teman-teman bisa buat ungu dengan caps lock. Habis itu teman-teman bisa atur simbolnya, di mana fontnya Times New Roman. Teman-teman bisa pilih yang bagian Times New Roman. Ukurannya kita buat kecil aja, kita buat 6. Baru kita klik OK. Habis itu teman-teman kita pilih play, baru kita bold ya.
baru kita klik OK, baru kita klik OK, baru kita klik OK. Nah ini teman-teman jangan lupa pilih yang bagian edit simbol, baru pilih yang ke max, baru pilih halo, baru kita klik OK. Terus kita naikin aja fontnya segitu. Habis itu kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK. Nah ini kita ganti aja di bagian U. Nah, jadi ini udah not ya teman-teman. Ini yang U-nya udah jadi U ya teman-teman, nggak jadi not lagi. Nah, berikutnya kita akan membuat skala di mana teman-teman bisa klik insert, baru kita pilih yang bagian scale text, baru kita pilih bagian kedua. Terus kita pilih properties, dan teman-teman bisa pilih yang absolute. Habis itu pastikan separatornya titik dua, baru teman-teman bisa klik play, baru teman-teman bisa klik OK. Habis itu kita pilih OK. Nah, habis itu teman-teman kita pilih yang bagian teks. Terus kita tulis namanya itu skala. Titik dua. Habis itu seperti biasa kita bakal atur fontnya, di mana fontnya itu Times New Roman, ukurannya 12. Baru kita klik OK, habis itu kita klik play, baru kita klik OK. Nah, ini kita sejajarkan dengan skala kita. Oke. Jadi langkah berikutnya teman-teman, kita bakal pilih yang bagian insert lagi. Terus kita pilih yang scale bar, baru pilih yang bagian alternatif scale bar 2, habis itu kita pilih yang properties. Baru teman-teman bisa yang bagian scale units terlebih dahulu. Kita pilih yang bagian when resizing itu yaitu adjust ini yang bagian ini. Habis itu pilih bagian division units, itu kita pilih kilometer, baru labelnya itu kita ganti jadi km. Nah, habis itu teman-teman langkah berikutnya kita pilih number of subnya itu 2. Nah, habis itu yang down division itu, yang ini, bagian yang ini tuh kita sesuaikan dengan skala kita dibagi 10.000, berarti hasilnya itu 0,17. Habis teman-teman bisa ke yang bagian number marks. Baru yang bagian number and marks tuh, teman-teman bisa pilih yang franchise-nya itu, yang bagian division. Baru teman-teman bisa klik apply, baru teman-teman bisa klik OK. Baru kita klik OK. Ini kita edit ya teman-teman. Ini tuh jadi 0,17. Terus kita klik play, baru kita klik OK. Nah, jadi kita sesuaikan ukurannya yang sesuai kita mau. Nah, habis itu kita bakal copy lagi garis pembatasnya. Habis itu kita sesuaikan di sini. Oke. Langkah berikutnya kita akan membuat nama si pembuat peta, di mana teman-teman bisa pilih teks lagi. Baru kita buat namanya itu disusun oleh terlebih dahulu. Titik dua. Teman-teman kita seperti biasa kita bakal atur fontnya, di mana teman-teman bisa pilih Times New Roman. Ukurannya 12. Terus kita bold, baru kita klik OK. Habis itu teman-teman bisa pilih yang rata tengah, baru kita klik play, baru kita klik OK. Ini kita sesuaikan aja. Habis itu teman-teman langkah berikutnya kita pilih yang bagian teks lagi. Habis itu kita buat nama kita. Habis itu teman-teman kita atur seperti biasa, kita edit simbol. Kita pilih yang Times New Roman. Habis itu ini ukurannya 12. Teman-teman bisa klik OK, kita klik play, baru kita klik OK. Nah, ini teman-teman kita buat rata tengah. Terus kita buat play, baru kita klik OK. Kita sesuaikan aja. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik lagi pembatasnya, kita copy, baru kita paste, baru kita sesuaikan di garis sini. Berikutnya teman-teman kita akan membuat keterangan pada peta kita, di mana teman-teman bisa pilih insert, baru kita pilih yang bagian legend. Baru yang batas yang administrasi sama desa itu tuh kita nggak kita masukin, jadi teman-teman bisa klik yang ini. Habis itu teman-teman bisa pilih next. Terus ini kita ganti jadi keterangan. Titik dua. Habis itu ukurannya itu kita buat 12 dengan font Times New Roman. Habis itu kita bold, baru kita next. Habis itu kita next lagi, kita next, baru kita finish. Nah, jadi ini adalah keterangannya teman-teman. Langkah berikutnya teman-teman bisa klik tengah pada ini keterangan, baru convert to graphic. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya kita udah convert to graphic, kita klik kanan, baru kita undo. Nah, habis itu sesuaikan di kotak keterangan di mana urutan itu pertama ada titik, baru ada batas jalan, baru ada kontur, sungai, dan penggunaan lahan. Jadi ini bakal kita susun di mana teman-teman bisa pilih yang bagian keterangan ini kita pindahin dulu. Ini kita pilih yang bagian unggup lagi. Nah, jadi kita sesuaikan aja teman-teman. Ini kita sesuaikan di sini. Habis itu kita bakal pilih yang bagian jalannya terlebih dahulu. Jadi ini jalannya kita pilih, terus kita pindahin ke sini. Habis itu kita bakal ngedit kontur di mana teman-teman bisa pilih yang bagian ini kita pilih yang freehand, baru teman-teman bisa edit gambar konturnya. Kita bakal buat sendiri ya teman-teman lambang konturnya. Terus kita buat. Nah, habis itu kita klik kanan, baru kita pilih properties, baru kita bakal atur warnanya jadi gold, electron gold, baru kita klik apply, baru kita klik OK. Habis itu ini kita copy teman-teman, terus kita bikin ukurannya tuh lebih kecil. Nah, yang ini tuh kita geser ke sini. Habis itu yang ininya, yang kecilnya kita masukkan ke dalam. Ini bisa kita buat garis bantu supaya bisa geser. Nah, saya teman-teman, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita bakal pilih teks. Habis itu teman-teman bisa bikin interval konturnya, itu interval konturnya di 25 meter. Habis itu teman-teman bisa seperti biasa kita atur dengan font Times New Roman, tapi ukurannya kita kecilin ya teman-teman. Jadi 6, baru kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK. Nah, yang ini teman-teman, jangan lupa teman-teman kita pilih yang bagian edit simbol, baru pilih yang max, baru kita klik halo, baru kita klik OK. Habis itu teman-teman bisa pilih bold, baru kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK. Baru ini kita sesuaikan di sini. Nah, habis itu kita bakal tulis keterangannya seperti cara yang tadi, teman-teman bisa klik teks, baru kita klik keterangan itu kontur. Langkah berikutnya kita bakal lakukan hal yang sama untuk membuat sungai, di mana teman-teman bisa pilih yang freehand. Habis itu kita buat lambang sungainya. Terus kita pilih yang properties, kita atur warnanya sesuai dengan warna sungai yang kita buat. Habis itu bisa kita klik lagi yang ini, terus kita buat lambang seperti ini. Habis itu kita klik properties, kita atur warnanya, baru klik play, baru kita klik.
Nah, jadi lambang sungainya udah, terus kita bikin juga tulisannya sungai di sebelah sini ya teman-teman. Lalu kita bakal mengatur semua yang ini, kita masukkan yang bagian penggunaan lahannya. Jadi teman-teman bisa pilih yang bagian penggunaan lahan. Habis itu pilih yang penggunaan lahannya, baru kita pindahin ke sini. Habis itu teman-teman bisa pilih ini kita ungroup dulu. Nah, itu bisa kita teman-teman edit. Misalkan yang ini tuh namanya itu kebun. Ini namanya itu kebun. Habis itu teman-teman bisa buat atur simbol seperti biasa. Kita pilih yang bagian Times New Roman. Habis itu ini fontnya kita buat dari 12. Habis itu teman-teman bisa klik OK, baru klik play, baru klik OK. Nah, ini dari kebun. Terus teman-teman kita bakal buat kotakannya jadi tebal. Teman-teman bisa klik 2 kali. Habis itu yang di bagian border teman-teman pilih yang bagian 0,5, baru kita klik play, baru kita klik OK. Nah, langkah yang sama teman-teman, kita bakal edit di semua keterangan di sini. Kita bakal atur supaya lebih rapi lagi. Jadi ini adalah keterangannya teman-teman, dan jangan lupa ada garis pembatas seperti biasa. Habis itu teman-teman kita bakal membuat sumber, di mana teman-teman bisa pilih yang bagian teks. Habis itu kita bakal tulis yang di sini tuh namanya itu sumber, titik 2. Habis itu teman-teman seperti biasa kita bakal atur ukurannya, nama fontnya Times New Roman dengan ukuran 12. Jangan lupa di bold, baru kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK. Nah, ini kita taruh di pojok. Nah, habis itu kita klik teks lagi. Terus teman-teman bisa buat nama sumbernya ya. Dan jangan lupa kita change simbol seperti biasa. Nah, langkah berikutnya kita bakal membuat keterangan di mana menulis sistem koordinat peta. Teman-teman bisa klik teks lagi. Lalu kita tulis namanya itu sistem koordinat peta, jangan lupa dititik duain. Habis itu seperti biasa kita bakal atur dengan font Times New Roman dan ukuran 12. Habis itu kita bold, teman-teman bisa klik OK. Habis itu kita play, baru kita klik OK. Nah, jadi teman-teman kita bakal atur tempatnya. Setelah itu kita bakal buat isinya ya teman-teman. Jadi kita udah bikin sistem koordinat petanya di mana proyeksinya itu transfer Mercator, terus sistem gridnya universal transfer Mercator, dan datumnya itu WGS 1984 zone 49S. Nah, langkah berikutnya kita bakal membuat insert, di mana teman-teman bisa klik yang bagian teks lagi. Habis itu kita tulis namanya insert. Habis itu teman-teman kita seperti biasa kita bakal atur fontnya Times New Roman dengan ukuran 12, di mana kita bold teman-teman, baru kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK. Habis itu kita sesuaikan letaknya. Setelah itu kita bakal atur insertnya, di mana teman-teman bisa mengklik ini kita buat klik pada insertnya, di mana kita klik ini, terus kita klik kanan properties. Habis itu teman-teman bisa klik yang bagian new grid. Habis itu kita klik yang kedua. Habis itu teman-teman bisa pilih next, baru kita pilih yang click marks, terus teman-teman bisa ubah warnanya menjadi warna merah. Habis itu klik OK, baru kita next, baru kita next, baru kita finish. Habis itu kita pilih yang bagian properties. Nah, yang Excel ini kita pastikan semua data checklist, baru kita ke labels. Yang bagian Excel itu kita ganti dulu. Oke, dan yang bagian labels kita ganti ukuran fontnya itu Times New Roman. Habis itu ukurannya kita ganti jadi 6. Habis itu teman-teman bisa oh ini kita ganti fontnya jadi 5. Habis itu teman-teman kita bakal pilih yang bagian editorial properties. Habis itu teman-teman kita pilih yang ini kita pilih nomor format, ini kita buat jadi 0. Habis itu kita klik OK, baru kita atur kalau kita klik OK lagi. Habis itu kita klik play, baru kita klik OK. Habis itu setelah kita buat seperti itu teman-teman bisa kita nih kita play lagi. Habis itu kita klik OK. Nah, ini jadinya nanti ini bakal kita atur ya teman-teman. Jadi teman-teman kita bakal buat insertnya. Nanti insertnya bakal jadi seperti ini. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan koordinat sama seperti pada peta yang kita lakukan. Setelah itu untuk skalanya juga teman-teman bisa menyesuaikan sama seperti yang tadi kita lakukan. Nah, setelah itu teman-teman ini adalah hasilnya. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita bakal klik file. Habis itu kita pilih yang export map. Habis itu teman-teman bisa simpan di mana teman-teman mau nyimpan. Kita buat ininya peta acara 5. Habis itu yang ini kita pastikan buat yang PDF. Habis itu kita save. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.